Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Ikhwan Saputra. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Sanitasi Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Dalam hal ini, saya akan memaparkan mata kuliah penyihatan udara. Mata kuliah penyihatan udara adalah salah satu mata kuliah inti yang ada di Prodi Sanitasi Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa Prodi D3 Kesehatan Lingkungan, dikarenakan mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berkaitan dengan mata kuliah lainnya, yaitu mata kuliah sanitasi transportasi, sanitasi pemukiman, dan sanitasi industri. Dalam mata kuliah ini dibahas konsep dari pencemaran udara, sumber pencemaran udara, cara pengambilan sampel udara, monitoring kualitas udara, dan teknik pengambilan sampel pencemaran udara. Kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah konsep atmosfer, pencemaran udara, dampak pencemaran udara pada kesehatan manusia dan lingkungan. Capaian selanjutnya adalah mahasiswa mampu memonitoring kondisi lingkungan, mengidentifikasi masalah penyihatan udara, dan melakukan pengendalian pencemaran udara. Materi pembelajaran atau bahan kajian dalam mata kuliah ini meliputi pengantar penyihatan udara, fenomena pencemaran udara, aspek kesehatan pencemaran udara, peraturan standar pencemaran udara, peraturan pencemaran udara, konsep pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran udara yang meliputi setting chamber, cyclone separator, fabric filter atau baghouse, electrostatic precipitator atau ESP, wet scrubber, pengendalian gas. Dan selanjutnya adalah yang terakhir adalah monitoring udara ambient. Sistem pembelajaran yang dilakukan adalah tatap muka selama 50 menit dan praktikum di laboratorium, workshop maupun di lapangan itu selama 170 menit. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode kreatif, interaktif, dan komunikatif. Sedangkan interaksi dengan mahasiswa dapat dilakukan dengan secara langsung maupun menggunakan media WhatsApp, atau menggunakan aplikasi Siakat, dan ada juga jurnal pembelajaran untuk mengcover seluruh pembelajaran dan absensi pembelajaran. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini meliputi 40% penilaian pengetahuan atau teori, yang yaitu UTS dan UAS sebanyak 40%, dan 20%-nya adalah tugas. 60% penilaian praktik meliputi soft skill 30%, hard skill 50%, dan responsif sebesar 20%. Untuk mengukur kemampuan pengetahuan mahasiswa dilakukan ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan menggunakan soal vignette dengan sistem computer based test atau CBT. Sedangkan untuk mengukur keterampilan mahasiswa dilakukan ujian praktikum berupa responsi dan penilaian keterampilan mahasiswa dengan menggunakan job sheet yang sudah disediakan oleh dosen. Untuk mengukur pengetahuan mahasiswa berdasarkan pertemuan, dosen biasanya menggunakan aplikasi Quizy, Kahoot, dan atau menggunakan aplikasi Google Form untuk penilaian harian guna mengetahui batas kemampuan atau penyerapan mahasiswa terhadap mata kuliah yang sudah diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah bergabung dalam link Zoom pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini, mata kuliah penyihatan udara. Sebelumnya akan saya tampilkan bagaimana kontrak kuliah kita. Jadi sebentar, saya minta waktu untuk bukanya. Jadi mata kuliah penyihatan udara ini adalah mata kuliah inti pada
Prodi Sanitasi jurusan Kesehatan Lingkungan, dikarenakan mata kuliah ini juga berkaitan dengan mata kuliah selanjutnya, yaitu sanitasi industri dan sanitasi tempat-tempat umum dan kimia lingkungan dan berbagai macam kuliah lainnya. Apa kabar adik-adik sekalian pada kesempatan hari ini? Baik, Pak. Masih semangat ya? Masih. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang bertanya-tanya, jadi mata kuliah penyihatan udara ini mata kuliahnya itu kira-kira gimana sih, susah atau enggak sih? Jadi mata kuliah penyihatan udara ini mata kuliah yang tergolong kategori menengah, dan ini mata kuliah inti dan wajib kalian harus paham, dikarenakan mau Anda bekerja nanti di puskesmas atau di industri atau dimanapun memerlukan mata kuliah ini. Baik, saya akan share screen dari RPS atau untuk kontrak kuliah pada mata kuliah ini. Sudah bisa dilihat ya? Belum tampil? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih adik-adik sekalian sudah bergabung di mata kuliah penyihatan udara. Di sini saya akan menyampaikan garis besar atau pokok-pokok pembahasan yang akan kita capai. Mata kuliah penyihatan udara adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan Prodi Sanitasi Poltekkes Kemenkes Bengkulu, di mana saya sebagai dosen pengampunya atau sebagai koordinator atau penanggung jawab dari mata kuliah ini. Selanjutnya ada dosen pengampunya yaitu Bapak Mualim SKM MKes atau dengan inisial MU, dan Bapak Andriana Marwanto SKM MKes dengan inisial AM. Untuk perkuliahan ini dibagi menjadi sisi penilaian dibagi menjadi 40 dan 60 bobot penilaiannya, yaitu 40 untuk teori. Sedangkan teori 40% ini terinci menjadi UTS 40%, UAS 40%, dan tugas penugasan atau kuis segala macam itu sebanyak 20%. Untuk praktikumnya soft skillnya 30%, hard skill 50%, dan responsi sebanyak 20%. Untuk pertemuan pertama yaitu adalah pengenalan penyihatan udara dan pencemaran partikulat. Jadi pengantar penyihatan udara. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah atau pokok bahasan pengantar pencemaran udara. Baik, saya akan share screen kepada adik sekalian. Oke, sudah nampak atau sudah kelihatan? Sudah. Oke, terima kasih kalau sudah. Jadi di pengantar penyihatan udara ini full screen dulu. Oke, sudah full screen ya. Oke, yang dimaksud dengan pengendalian pencemaran udara adalah suatu rangkaian kegiatan atau upaya dalam mengendalikan udara dari sumber bergerak, sumber tidak bergerak, agar kualitas udara ambien dan mutu udara emisi, tingkat kebisingan, getaran, dan kebauan sesuai dengan baku mutu tetap memenuhi kesehatan. Jadi intinya pengendalian pencemaran udara ini adalah mengendalikan agar emisi ini tidak keluar atau tidak mengganggu kondisi di lingkungan udara ambien. Ada yang tahu nggak kenapa kok emisi ini harus dikendalikan? Kenapa kok nggak dibiarin aja gitu? Kenapa nggak biarin alam saja yang menyerap gitu? Ada yang tahu nggak? Enggak, Pak. Jadi mengapa demikian? Karena
kalau emisi ini dia tidak ditanggulangi dari sumbernya, yang akan terjadi adalah kalau emisi sudah keluar, itu akan sulit sekali untuk dikendalikan. Keluar sudah dari cerobong, itu sudah menjadi bagian dari udara ambient, itu sulit untuk dikendalikan. Contohnya saja, siapa yang di sini bisa menahan buang angin? Tentu saja hampir semua orang bisa menahan buang angin kan. Cuman apabila anginnya sudah terlepas, ada yang bisa memasukkan lagi atau bisa menangkapnya lagi? Enggak kan? Ya tentu saja. Itulah seperti mengapa perlu dilakukan pengendalian pencemaran udara. Jadi pengendalian pencemaran udara itu dilakukan adalah upaya pencegahan sebelum udara itu dilepas ke lingkungan atau ke udara ambient. Untuk teori pengendaliannya ada beberapa macam, yaitu mulai dari eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, isolasi, pengendalian administratif, dan alat pelindung diri. Selanjutnya adalah teori pengendalian. Jadi ada yang namanya eliminasi. Jadi eliminasi adalah pengendalian yang bersifat menghilangkan sumber yang dapat mencemari udara. Pengendalian ini adalah yang paling baik dan diprioritaskan karena langsung menghilangkan dari sumber masalah. Jadi eliminasi. Jadi ini memang menghilangkan dari sumber masalahnya. Jadi bukan karena sudah tercemar baru dilakukan pengendalian. Oke, selanjutnya teori pengendaliannya adalah substitusi, yaitu pengendalian dari bersifat menggantikan sumber pencemar yang sesuatu yang dapat mengurangi pencemar dengan menggunakan bahan-bahan yang aman dan ramah lingkungan. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan atau menggunakan energi dari biomasa. Contohnya saja pada industri PLTU yang ada di Bengkulu ini, di Bengkulu ini memiliki satu industri PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap itu dengan cara membakar batu bara yang memiliki nilai kalori yang sangat tinggi tentu saja. Namun di balik nilai kalori yang tinggi itu juga pembakaran batu bara ini akan menghasilkan gas emisi yang sangat besar sekali, terutama di sini adalah sulfur dioxide. Jadi tidak menutup kemungkinan sedikit maupun banyak, jadi sulfur dioxide ini akan terlepas ke lingkungan. Dan guna untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan cara mengganti atau mengganti sebagian bahan bakar fosil tersebut dengan bahan bakar biomasa. Contohnya saja menggunakan sekam padi. Jadi sekam padi ini sangat melimpah di Indonesia ya, terutama karena beberapa sektor atau sebagai daerah itu menghasilkan sebagai lumbung-lumbung padi, sehingga sekam padi ini adalah biomasa yang ringan dan murah dan memiliki nilai kalori yang tinggi. Oke, selanjutnya teori pengendalian yaitu rekayasa teknik. Dengan rekayasa ini bersifat memodifikasi sumber pencemar dengan melakukan perbaikan teknik agar tidak menjadi sumber pencemar. Contohnya seperti memasang filter udara agar udara yang dikeluarkan di bawah nilai ambang batas. Ini kalau kita menggunakan teknik rekayasa. Dan nanti pada akhir-akhir perkuliahan ini kita akan teknik rekayasanya bisa meliputi nanti ada yang namanya pengendalian secara elektrikal, mekanikal, filtrasi segala macam itu, absorpsi atau secara kimia atau substitusi juga ada. Oke, selanjutnya teori pengendaliannya adalah isolasi. Jadi pengendalian ini bersifat memisahkan atau menjauhkan sumber dengan manusia agar manusia tidak terpapar oleh sumber pencemar udara yang dapat membahayakan manusia tersebut. Seperti kita ketahui bahwa di Bengkulu ini ada beberapa industri yang memang letaknya itu adalah di dalam hutan. Memang dia sengaja mengisolasi dirinya di dalam hutan. Agar kenapa? Ya, agar tidak mengganggu masyarakat yang ada di sekitarnya. Sehingga di sekitar hutan itu sebagai green barrier, jadi sebagai sabuk hijau. Nah, sabuk hijaunya itu menghalangi udara yang emisi yang tadi menyebar itu agar diserap oleh
lingkungan di sekitarnya. Jadi alangkah salahnya kalau industri itu dibuka di tengah kota dan akan menghasilkan emisi yang dapat mengganggu masyarakat. Seperti yang sangat banyak di Bengkulu ini adalah industri pengolahan kelapa sawit atau CPO, palm oil. Di situ industrinya dengan cara untuk proses perebusannya dia memanaskan air menggunakan cangkang sawit itu sendiri, sehingga sudah dipanaskan untuk merebus sehingga agar untuk perontokan sawit itu lebih mudah. Nah, namun dalam proses pembakaran tersebut akan menghasilkan emisi yang tidak sedikit. Itu contohnya, makanya mereka memilih tempat-tempat yang terpencil itu atau masuk ke pelosok hutan itu agar mengurangi emisi terhadap masyarakat di sekitarnya. Namun namanya sebuah industri pasti akan menimbulkan dampak sosial, yaitu salah satunya dampak sosialnya adalah industrinya sudah menjauh, namun masyarakatnya yang mendekat ke industri tersebut. Seperti itu kira-kira. Jadi kadang-kadang terus habis itu di demo orang tuh, ternyata ya yang salah bukan industrinya sudah nyempil tuh, namun masyarakatnya sendiri yang mendekat ke situ, akhirnya ujung-ujungnya nanti protes. Ya. Selanjutnya ada teori pengendalian dengan pengendalian administrasi. Jadi pengendalian administrasi ini bersifat perencanaan suatu sistem yang dapat mengurangi seseorang terpapar oleh pencemaran udara atau sebaliknya. Jadi pengendalian administrasi ini adalah dapat dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah dapat mengendalikan pencemaran udara berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah setempat. Oke, selanjutnya adalah pelindung diri. Pemerintah bersifat melindungi manusia dari pencemaran dengan alat yang dapat mencegah terpaparnya manusia dengan sumber pencemar. Upaya ini adalah pilihan terakhir ketika dari 5 pengendalian yang lain sudah tidak dapat dilakukan. Contohnya saja menggunakan masker, gitu ya. Oke, salah satu teknologi pengendalian yang banyak digunakan yaitu adalah gravity setting chamber. Oke, setting chamber namanya dari setting artinya pengendap atau dapat mengendapkan partikel yang ada di gas buang. Contohnya saja paling mudahnya saja kita lihat penggilingan padi itu. Kadang kalau ketika mereka sedang memproduksi itu menimbul sekam-sekamnya itu akan mental kemana-mana. Nah, dengan menggunakan alat ini maka gas yang masuk ini dalam kecepatan tinggi, karena ini tabungnya adalah besar, maka akan diturunkan kecepatannya sehingga akan terkumpul oleh dust collector, dan yang keluar diharapkan gasnya sudah dalam kondisi bersih. Jadi ada perbedaan kecepatan nih. Gas masuk, habis itu karena kapasitas ruangnya besar, dia akan melambat volume ini dulu, dan partikelnya akan terbawa oleh gravitasi, sehingga di sini ada namanya dust out atau dust hooper atau pengumpul debunya, sehingga yang keluar adalah gas yang sudah bersih. Selanjutnya ada teknologi pengendalian dengan gravitasi settler ya, gravitation settler. Jadi kekurangannya adalah kebutuhan ruangannya besar, efisiensinya rendah, sedangkan keuntungannya kehilangan tekanan rendah, mudah dalam desain dan pemeliharaan, serta biaya operasionalnya murah. Selanjutnya adalah yang paling favorit adalah teknologi pengendalian dengan centrifugal collector, atau orang menyebutnya adalah cyclone separator. Jadi menggunakan gaya sentrifugal, karena gaya sentrifugal relatif lebih besar daripada gaya gravitasi, maka ukurannya dapat yang dihasilkan lebih kecil, yaitu 5 sampai 25 mikrometer. Untuk efisiensinya dapat mencapai 50 sampai 90%. Nah, ini contohnya sentrifugal. Terus teknologi pengendalian sentrifugal ini memiliki keuntungan dalam desain dan pemeliharaan, yaitu kebutuhan luas, ruangannya kecil, kehilangan tekanan rendah, butuh
kerugiannya butuh ruang yang tinggi, rendah efisiensi untuk partikel kecil, sensitivitas pada debit udara, dan beban bahan yang bervariasi. Nah, selanjutnya adalah yang paling banyak digunakan adalah wet collector atau disebut dengan scrubber. Jadi scrubber ini, jadi kalau gas masuk itu disemprotkan dengan air sehingga partikel-partikel tersebut akan terikat oleh air dan akan diendapkan dan airnya akan dikembalikan ke semula. Oke, sampai sini ada pertanyaan adik-adik sekalian? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apa dampak menggunakan teknologi rekayasa? Nah, dampak teknologi rekayasa. Oke, terima kasih. Jadi kalau dampaknya ya harusnya berdampak positif, dia tidak berdampak negatif, karena kalau tidak menggunakan tidak direkayasa, dia ya justru akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Karena itu kita memerlukan rekayasa teknologi lingkungan sehingga agar untuk mengurangi dampak tersebut gitu. Jadi karena dampak rekayasa itu yang dilakukan adalah secara mekanis. Cuman bedanya adalah rekayasa ini adalah untuk mencegah gas atau emisi atau partikulat itu terlepas ke lingkungan, seperti itu. Jadi dampaknya pasti dampaknya positif. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Izin, Pak. Ya, silakan. Apa perbedaan fill collection dan bit collector? Apa perbedaan? Kenapa tadi? Maaf. Perbedaan fill collection dan debt collector. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa saya cukupkan sampai di sini, dan nanti akan saya beri tugas melalui Google Form untuk evaluasi hari ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari profil diri saya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.